Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspire, salam inspirasi. Kita ketemu lagi dalam acara obrolan cerdas dari Inspire TV. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai dunia pendidikan seperti permintaan dari banyak sahabat Inspire karena pada penasaran bagaimana dunia pendidikan menghadapi pandemi. Karena dunia pendidikan selama ini itu sama dengan pertemuan offline, harus tatap muka. Sementara pandemik itu membatasi pertemuan tatap muka. Bagaimana dunia pendidikan menyikapinya? Kali ini kita tidak tanggung-tanggung, kita akan hadirkan narasumber dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang heritage-nya sudah cukup lumayan. Jadi dari STIE IPWIJA atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta. Bersama kita itu sudah ada Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA. Kemudian beliau sebagai Ketua Yayasan STIE IPWIJA. Kemudian bersama kita juga ada Bapak Dr. Slamet Ahmadi MM. Selamat. Kemudian tentunya beliau sebagai Ketua Program Studi S2. Tentunya tidak lengkap kalau kita tidak hadirkan Ketua Program Studi S1, yaitu Ibu Dr. Susanti Widyastuti SEME. Assalamualaikum Bu. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya di studio kami di Inspire TV pada kali ini. Seperti tadi saya sampaikan di pembukaan bahwa kita akan banyak ngobrol dalam obrolan cerdas ini untuk dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi tentunya yang kita akan bahas banyak di sini. Kita akan buat dalam beberapa segmen. Untuk yang pertama, saya akan banyak bertanya kepada Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA sebagai Ketua Yayasan STIE IPWIJA yang lebih akrab disapa dengan Ibu Teri ya Ibu ya. Saya akan menyampaikan sebagai Ibu Teri saja. Jadi yang pertama Bu Teri, kami ingin mendapatkan gambaran dari Ibu Teri ini mengenai STIE IPWIJA ini. Bagaimana awalnya, kemudian bagaimana saat ini menghadapi pandemik dan survive dari pandemik ini, dan kedepannya seperti apa? Monggo, Bu Teri. Baik Pak Supriya, terima kasih sudah diberi waktu. Ya, sebenarnya kami Yayasan IPWIJA ini sudah berdiri dari tahun 93 ya Pak ya, sebagai badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta, atau tadi disingkat menjadi STIE IPWIJA. Nama badan penyelenggara kami sendiri juga Yayasan Institut Pengembangan Wirausaha Indonesia Jakarta, yang disingkat juga menjadi Yayasan IPWIJA ya. Jadi dari tahun 93 sebenarnya kami berdiri dengan program S2 terlebih dahulu Pak. Ya, jadi ya oleh karena itu sekarang ini lulusan sudah sampai sekitar 17.000 lulusan S2. Dari tahun 93 sampai saat ini ya. Lulusan S2-nya sudah berapa tadi Bu? Hampir 17.000. 17.000. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Karena memang STIE IPWIJA ini lebih di awalnya konsentrasi di program studi S2. Ya, kami berdiri dengan izin dari pemerintah itu program S2. Ya. Dan program S1 baru berdiri tahun 99 program studinya. 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian. Ya. Ya. Jadi ya kami dengan lulusan 17.000 lebih itu ya, kami saat ini membuat supaya lulusan S1 atau lebih mengedepankan untuk bisa lulusan S1 juga lebih banyak. Ya. Karena tadi mohon maaf Bu, tadi kan sampai dengan saat ini itu S2 sudah 17.000. Ya.
sejak tahun 99 program studi S1 sudah dibuka. Ini saat ini lebih mengkonsentrasikan bagaimana jumlah alumni S1-nya yang meningkat. Oke, baik. Dan kami lokasi ada di Jalan Haji Baping 17 Pak di Jakarta. Kemudian ada pengembangan di sini di Cikeas sejak tahun 2013. 2013 di Cikeas. Ya. Yang tadi sebelumnya kampus satunya ada di dekat Pasar Rebo ya. Iya. Oke. Di Jalan Haji Baping ya. Dan di sini memang alhamdulillah konsentrasi kami ke S1 ini jumlah mahasiswa S1 di sini juga sudah mulai berkembang Pak. Jadi kami untuk jumlah mahasiswa S1 sekarang ini juga sekitar 2000-an ya Pak ya. 2000 S1 ya. Alhamdulillah. Memang di S1 di STI Bija ini kami program studinya baru S1 manajemen Pak. Dan, manajemen. Sekarang ini kami sedang menuju ke universitas ya Pak ya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin juga insya Allah ya SK akan segera turun. Dan kami ada 4 program studi baru Pak nanti Pak. Jadi sistem informatika, kemudian rekayasa perangkat lunak dan kewirausahaan. Ya kami tidak meninggalkan kewirausahaan karena misi dari STI Bija itu memang manajerial dan kewirausahaan. Entrepreneurship. Kita berusaha untuk mencetak pengusaha muda Pak. Iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi dalam waktu dekat ini SK untuk menjadi universitas insya Allah sudah akan di tangan. Kemudian akan menambah 4 konsentrasi atau program studi. Program studi akan ada tambahan 4 lagi. Yang paling utama yang tidak akan ditinggalkan dari jiwanya STI Bija adalah kewirausahaan. Luar biasa. Mudah-mudahan segera turun SK-nya dan kemudian STI Bija Universitas Ibija juga. Namanya Ibija juga. Berkat saran dari alumni Pak, kita kan mencari nama apa ya, terus kata kita mengundang juga alumni pendapat dari alumni, kemudian stakeholder yang lain. Mereka menyarankan supaya namanya tidak berubah gitu. Nanti kalau berubah kita mau kemana namanya, kita hilang gitu kan. Jadi ketakutan itu akhirnya ya udah Universitas Ibija juga. Jadi Ibija sekarang jadi nama. Kalau di yayasan tadinya singkatan Yayasan Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia Jakarta. Sekarang ini Ibija ini menjadi nama Universitas Ibija. Jadi nanti kita bisa bilang kita di UI Cikeas gitu. UI Cikeas. Universitas Ibija Cikeas. Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar dan SK-nya segera turun. Nah, pertanyaan terakhir untuk Bu Terry sebelum saya ke Bu Santi. Setelah menjadi universitas, kira-kira apa yang program yang dalam waktu singkat akan di launching gitu? Ya tentu saja kami melaunching program studi yang baru tadi ya Pak. Yang 4 tadi ya. Kami usahakan supaya nanti September nanti sudah mulai ada perkuliahan kalau memang SK bisa turun pada bulan-bulan ini, karena kalau tidak turun pada bulan-bulan ini, mungkin kita juga akan semakin terlambat untuk mendapatkan mahasiswa baru ya untuk September nanti. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi di September nanti mungkin podcast ini sudah kesekian kali dengan Ibija. Nanti sudah kita podcast dengan UI Cikeas, Universitas Ibija Cikeas. Amin. Jadi program yang dalam waktu dekat ini akan setelah menjadi universitas tentunya akan launching mengenai 4 program studi baru tadi, terutama yang heritage-nya dari STI adalah kewirausahaan. Itu tentunya nanti kita akan di podcast berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi Bu mengenai program-program tersebut. Terima kasih Bu Terry. Saya akan ke Bu Santi. Sehat ya Bu Santi ya? Alhamdulillah. Baik, Bu Santi sebagai Ketua Program Studi S1. Ini dari sahabat Inspiri ada banyak pertanyaan mengenai S1-nya STI Ibija sebelum menjadi Universitas Ibija.
itu kira-kira kemudahan apa yang didapatkan? Dalam hal ini mungkin berapa semester, berapa jangka waktunya, dan berapa SKS kira-kira yang harus diselesaikan oleh mahasiswa S1. Monggo Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Jadi untuk yang program studi S1, jangka waktu perkuliahan ditempuh dalam 4 tahun ya, atau 8 semester. 8 semester. 8 semester ya. Nah, kemudahan ya. Jadi mahasiswa dalam proses perkuliahan itu dibentuk ya, ada 3 kelas ya. Kemudahan waktunya ya. Jadi dari kemudahan waktunya mereka mahasiswa bisa menyesuaikan waktu perkuliahan, karena di sini ada waktu kelas perkuliahan untuk kelas pagi, kelas malam, dan kelas Sabtu. Jumat Sabtu ya. Jadi mahasiswa yang bekerja ya bisa menyesuaikan ya, apakah mau mengambil yang kelas malam atau yang kelas Jumat dan Sabtu. Mereka untuk yang kelas pagi itu dari Senin sampai hari Kamis. Senin Kamis ya Bu? Senin sampai Kamis ya. Dari mulai jam 8 sampai jam setengah 2 ya, buka. Kemudian untuk yang kelas malam itu dimulai jam setengah 7 sampai jam setengah 10 ya, malam. Kemudian yang kelas Sabtu ya dan Jumat itu dari yang pagi ya, pagi jam setengah 8 sampai jam 4. Kemudian itu yang Sabtunya Bu. Pagi itu Sabtunya, kalau Jumat sore. Iya. Kemudian ada tambahan lagi bagi kelas Sabtu, ada ngambil kelas malam. Sabtu malam. Iya. Jumat malam. Jumat malam. Ya, jam setengah 7 sampai jam setengah 10 tadi. 10. Ya. Untuk 2,5 jam. Jadi kemudahannya diantaranya untuk program S1 itu mahasiswa bisa fleksibel memilih waktu perkuliahannya, bisa pagi atau sore atau malam gitu ya. Baik untuk karyawan juga akan sangat fleksibel kalau misalnya mau mengambil Jumat malam setengah 7 sampai setengah 10 dan Sabtunya dari pagi sampai malam. Jadi 4 tahun 8 semester itu di luar skripsi nih Bu. Atau sudah termasuk? Sudah termasuk. Jadi 4 tahun atau 8 semester itu sudah termasuk pengerjaan skripsi. Oke. Kalau mengenai konsentrasi atau ininya apa saja Bu, konsentrasi? Baik ya, jadi konsentrasi kita ada 4 ya. Konsentrasi keuangan, konsentrasi SDM, pemasaran, dan manajemen bisnis. Jadi keuangan, manajemen bisnis, SDM dan pemasaran. Itu konsentrasinya di S1 ya. Kalau untuk konsentrasi masuk kepada masing-masing konsentrasi itu sudah mulai penjurusannya di semester berapa ya? Untuk konsentrasi dimulai di semester 7. Semester 7. Ya. Jadi tahun terakhir. Di tahun terakhir itu baru masuk ke konsentrasi. Jadi untuk yang semester 1 sampai dengan 6 itu masih bersama umum. Masih bersama. Begitu semester 7 mereka ngambil konsentrasi sama seminar proposal. Karena seminar proposal itu di semester 7, kemudian skripsinya di semester 8. Jadi di semester 7 itu sekaligus mereka masuk ke konsentrasi, seminar untuk menguasai konsentrasinya masing-masing untuk disiapkan di semester 8 untuk skripsi dan kemudian untuk ke pendadaran ya, sidang. Baik. Terima kasih Bu Santi. Saya mau masuk ke ini gongnya ini. Program yang sejak tahun 93 menjadi unggulan dari STI Bija adalah program S2. Dan sahabat Inspiri, kita bersama dengan Pak Dr. Slamet Ahmadi MN yang merupakan Ketua Program Studi S2. Kita akan mohon Pak Ahmadi untuk menyampaikan kelebihan apa sih program S2 yang menjadi unggulan dari STI Bija sejak tahun 93 ini, yang sudah 17.000 alumni.
Monggo Pak Ahmad. Ya, terima kasih Bapak. Ada banyak keunggulan-keunggulan yang ada di dalam program Magister Manajemen STIE IBIJA. Yang pertama, untuk masuk ke program studi ini tidak terlalu susah. Persyaratannya hanya memiliki ijazah S1 ataupun D4 yang terdaftar di PDPT. S1 atau S1 D4? ataupun D4 itu bisa. Jadi calon mahasiswa baru program MM. Kemudian yang kedua, untuk menjadi calon mahasiswa juga tidak perlu terlalu besar modal finansialnya karena biayanya sangat terjangkau. Satu semester kurang lebih 6 juta. Dan kita selesaikan dalam waktu 4 semester. Jadi 2 tahun ya? 2 tahun. SPP itu kurang lebih cuma 24 juta. Ditambah nanti di awal itu ada uang pendaftaran, uang gedung dan sebagainya. Ya kurang lebih 30-an juta lah. Kalaupun nanti ada di akhir ada biaya bimbingan dan sebagainya, ada biaya ujian tesis, itu masih di bawah 35 udah selesai. Jadi dari sisi biaya sangat terjangkau. Kemudian lagi kemudahan yang berikutnya, waktu kuliah itu didesain di luar jam kerja. Jadi kerja jalan terus, kuliah juga jalan. Sehingga karir tidak terhambat, sementara pendidikan juga bisa lebih meningkat. Nah, proses pembelajaran itu juga memberikan kemudahan-kemudahan karena meskipun ada pandemi, kita sudah disiapkan dengan baik dengan cara kuliah online. Nah, ketika besok pandemi sudah hilang, kita rancang untuk melakukan proses pembelajaran dengan hybrid. Jadi offline di satu sisi dan online di sisi yang lain, atau kadang-kadang offline, kadang-kadang juga online. Ini kemudian dalam proses pembelajaran. Kemudian kenapa kita diminati banyak orang sampai alumninya cukup besar? Karena satu, alumni kita memang berkualitas dan bagus. Nah, alumni berkualitas dan bagus tentu dilatar belakangi oleh proses pembelajaran yang bagus. Nah, proses pembelajaran yang bagus ini karena apa? Modal. Yang terpenting adalah dosen. Dosen kita semua untuk program S2 itu dipegang oleh doktor yang berpengalaman. Jadi tidak ada dosen yang masih S2 mengajar di S2, semuanya adalah sudah S3. Dan bahkan bukan S3 baru, mensyaratkan S3 yang sudah lektor. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kok lulusan IBIJA itu banyak yang menjadi pejabat, banyak menjadi pengusaha, karena proses pembelajarannya memang membekali mereka kesiapan untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang kreatif, pribadi yang produktif. Nah, dengan demikian maka ketika dia berkompetisi di luar, menjadi pribadi yang relatif lebih unggul secara kualitas sumber daya manusianya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan coba simpulkan yang disampaikan oleh Pak Ahmadi tadi. Bahwa yang pertama kemudahan ya Pak. Iya. Kemudahan itu ada 2 yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmadi, bahwa persyaratannya sangat mudah, hanya ijazah baik S1 maupun D4. Kemudian sistem perkuliahannya yang mudah, online dan offline, hybrid post pandemic nantinya, itu kemudahannya. Kemudian saya tidak menyampaikan sebagai murah Pak, tetapi terjangkau. Jadi STIE IBIJA ini yang pertama mudah, kemudian yang kedua terjangkau, karena biayanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmadi, per semester hanya 6 juta, total dengan tambahan beberapanya sekitar 30 sekian ya Pak, sampai dengan selesai selama 2 tahun. Kemudian yang ketiga berkualitas, mudah, terjangkau, dan berkualitas. Tadi Pak Ahmadi sudah menyampaikan berkualitasnya dari apa? Karena 17.000 alumni sudah dari S2 sejak 93 berdiri. Itu tentunya bukan main-main. Karena kenapa banyak peminatnya sehingga 17.000 sudah alumninya? Karena tadi disampaikan oleh Pak Ahmadi, selain alumninya yang berkualitas dan sudah menjabat di mana-mana, nanti mungkin Pak Ahmadi bisa menyebutkan beberapa nama, tapi pengajarnya. Karena di dunia pendidikan, bagaimana kualitas lembaga pendidikan itu tentu sangat ditentukan oleh
pengajar selain sistem tentunya, tapi pengajar menjadi yang diutamakan. Tadi Pak Ahmadi menyampaikan di S2 itu pengajarnya semuanya adalah doktor atau S3 dan bukan yang junior, tetapi sudah berpengalaman dan mereka sudah senior semuanya. Kurang lebih begitu, Ya betul. Pak Ahmadi, bahwa ada 3 poin tadi yang disampaikan, mudah, terjangkau, dan berkualitas. Begitu ya Pak? Ya, saya ulangi sedikit, barangkali ada yang sangat penting juga, perkuliahan di luar jam kerja. Oh ya. Ini sangat penting bagi para calon mahasiswa karena banyak mahasiswa yang tidak mau kehilangan pekerjaan, tidak mau kehilangan kesempatan karir, dan tidak mau juga kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan. Jadi pendapatan masih jalan, karir masih jalan, sehingga di satu sisi kuliah jalan, di sisi yang lain pekerjaan juga jalan. Nah, karena perkuliahan di luar jam kerja, pekerjaan juga relatif lancar. Sehingga tidak perlu menunggu lama untuk balik modal. Kalau kita mengatakan bahwa kuliah adalah investasi ini sudah balik modal sebelum lulus. Karena apa? Bisa mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan baru pada saat dia kuliah. Sambil kuliah dapat pengetahuan baru langsung diimplementasikan dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Ini poin yang sangat penting menurut saya Pak Ahmadi, karena tadi sebetulnya ada 2 poin Pak yang tambahan dari Pak Ahmadi. Dari yang pertama adalah fleksibilitas waktunya, bahwa untuk para karyawan yang masih mau bekerja itu sangat fleksibel waktu kuliah di STI Bija. Kemudian yang kedua, ini yang menurut saya sangat penting buat karyawan atau mahasiswa karyawan, bahwa dia bisa mendapatkan insight dari perguruan tinggi di mana dia menuntut ilmu pada dunia pekerjaan dia. Jadi kasus-kasus dalam pekerjaan dia bisa dibawa, dikonsultasikan dan menjadi studi kasus pada saat dia kuliah. Begitu ya Pak? Betul. Nah, itu saya kira menjadi satu poin yang sangat bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa kelas karyawan menurut saya, terutama di S2. Luar biasa Pak. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka yang sudah lulus D4 maupun S1 untuk menunda mengambil kuliah S2. Karena apa? Waktu di luar jam kerja, biaya relatif terjangkau, karir bisa jalan, dan Anda menyiapkan diri untuk menjadi pribadi mandiri, kreatif, produktif, serta meningkatkan daya saing pribadi Anda menjadi orang-orang yang kompetitif. Luar biasa Pak Ahmadi. Saya kira lengkap sudah informasi yang kita dapatkan dari STI Bija ini. Terima kasih waktunya Ibu Terry, Pak Ahmadi, dan Bu Santi. Kita akan lanjutkan lagi nanti obrolan kita untuk lebih dalam lagi mengenai STI Bija dengan program studinya, kemudian konsentrasinya. Tapi mungkin kita akan sampaikan, kita akan bahas dalam obras berikutnya. Ibu dan Bapak sekalian. Kita bisa tambahkan satu Pak. Oh, monggo Bu Terry, silakan. Kita ada yang baru sekarang ini adalah LSP P1 Pak. Jadi kita selain mendapatkan ijazah nanti baik S1 maupun S2 juga ada sertifikasi dari BNSP Pak. Sertifikasi kompetensi. Jadi sebelum lulus kita memberikan sertifikasi itu kepada mahasiswa yang tentu saja ujikom yang mengikuti ujikom yang diselenggarakan oleh BNSP bekerja sama dengan LSP P1. Jadi ijazah ya atau sertifikatnya nanti dari BNSP. Kan sekarang semua pekerjaan juga harus tersertifikasi ya Pak ya. Ini satu lagi nilai tambah ya, Pak, daripada alumni dari STI Bija bahwa mereka juga akan tersertifikasi dari BNSP untuk sertifikat kompetensi. Kompetensi ada SDM, pemasaran, kemudian juga sesuai dengan konsentrasi. Sesuai dengan konsentrasinya. Terima kasih, matur nuwun Bu Terry, Pak Ahmadi, dan Bu Santi. Saya kira sahabat Inspire kita mendapatkan informasi yang sangat lengkap mengenai STI Bija. Yang pertama tadi kita mendapatkan gambaran bahwa STI Bija bukan perguruan tinggi aja. Karena mulai dari tahun 93 dan sudah meluluskan 17.000 program studi dari program studi S2. Kemudian sebentar lagi insya Allah akan menjadi universitas
Amin. dengan tambahan 4 program studi. Nah, ini tentunya akan menjadi satu lembaga pendidikan yang luar biasa. Dari heritage-nya 93 dengan S2, kemudian berkembang di 99 dengan S1-nya, dan sebentar lagi akan menjadi universitas. Amin. Dengan kualitas alumni dan jumlah alumni yang sudah 17.000 untuk S2 terutama. Kemudian tadi kita sudah membahas dengan program studi S1 dengan 4 konsentrasinya dan kemudahan dan fleksibilitas dari pemilihan kelas. Jadi sangat fleksibel, baik untuk yang reguler maupun yang karyawan. Kemudian tadi yang terakhir dan sangat penting, bagaimana dan siapa program studi S2 di STI Wijaya. Ada 3 yang paling utama, tapi saya kira yang 3 tadi tidak hanya mewakili S2 saja, tapi juga termasuk S1, yaitu perkuliahan di STI Wijaya adalah mudah, terjangkau, dan berkualitas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmadi. Terakhir tadi ditambahkan oleh Bu Terry bahwa alumni STI Wijaya tidak hanya mendapatkan diploma saja, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh STI Wijaya bekerjasama dengan BNSP. Dan ini menjadi sangat penting untuk seluruh alumni karena ini menjadi suatu nilai tambah, nilai lebih bagi alumni. Saya kira sahabat Inspire kita mendapatkan gambaran yang sangat lengkap dari STI Wijaya. Jadi seperti tadi pesan daripada Pak Ahmadi di akhir yang disampaikan tadi, tidak perlu menunggu waktu lama lagi. Segera daftarkanlah ke STI Wijaya, baik program studi S1 maupun S2. Terima kasih sahabat Inspire sekalian, salam inspirasi.